Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peradilan agama sangat peduli dengan pemenuhan hak-hak disabilitas dalam mendapatkan layanan yang berkeadilan. Berikut kami persembahkan video layanan informasi tentang tata cara berperkara di peradilan agama. Selamat menikmati. Peradilan agama di Tubuh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Rencana laku main pengadilan yang inklusif untuk sohna visi Badan Peradilan paling agung. Peradilan agama berwenang menyelesaikan bermacam-macam perkara. Yang pertama tentang perkawinan, bagi misalkan cerai, dispensasi nikah, isbat nikah, harta bersama, hak asuh, izin poligami, dan lain-lain. Yang kedua, warisan. Yang ketelu, wasiat, hibah, dan wakaf. Yang keempat, zakat, infak, dan sedekah. Yang kelima, ekonomi syariah. Dan yang keenam, jinayah khusus untuk Mahkamah Syariah Sang Aceh. Apakah lot permasalahan bagi perkara ini dan sekel mengurus sang pengadilan? Kita dapat mendaftarkan perkara. Caranya langsung sambing rohmi kantor pengadilan atau secara online melalui sistem elektronik. Une caranya, sebagai penggugat, kita dapat mendaftarkan perkara sang pengadilan sesuai di bekas taring si tergugat. Tapi pada perkara perceraian, kita daftarkan sang pengadilan sesuai bekas taring istri. Untuk gugatan benda, bagi misalnya tanah bak sapo, dapat kita daftarkan sang pengadilan di posisi benda ini berada. Lot dua cara untuk berperkara sang pengadilan, cara biasa atau manual, dan cara online atau elektronik. Mari kita pilih cara biasa, artinya katanya proses beracara ini dilaksanakan sang kantor pengadilan. Mari untuk syaratnya ora pelapayah, embah sambing KTP, baru serahkan surat permohonan atau gugatan mi pengadilan. Setelah ini kita bayar perkara sesuai bahkan si enggo ditetapkan. Setelah ini kita pema surat panggilan dari pengadilan. Nahan ditawarkan dari pihak pengadilan mi sapota. Selanjutnya kita ikuti katana proses persidangan sang kantor pengadilan. Kemudian yang kedua baru bisa kita pilih berperkara online, bisa pribadi atau diwakili oleh kuasa hukum. Mari kita diwakili kuasa hukum berarti seluruh prosesnya nahan diwakili kuasa hukum kita. Mari mendaftar secara pribadi pakai elektronik atau online, harus lot akun ikota dibain dari kantor pengadilan. Caranya embah KTP, main akun ikot nahan dibantu petugas pengadilan. Setelah ini daftarkan perkara melalui online. Caranya unggah dokumen permohonan atau gugatan sang akun ikot singgo kita bandai. Baru kita bayar biaya perkara secara elektronik sesuai bahkan tarif singgo ditentukan. Selanjutnya karya setelah kita bayar. Mara enggo siap kita daftarkan tading memang surat panggilan sidang. Nahan dikirim lewat email si enggo didaftarkan baik. Untuk si tergugat atau termohon, surat panggilannya nahan disohkan oleh petugas pengadilan di saku. Nahan pada sang persidangan, tergugat atau termohon setuju sidang secara elektronik, maka nahan dibantu main akun ikot namang. Selanjutnya, proses persidangan ialah jawab-menjawab, pembacaan kesimpulan, pembacaan putusan, dan pemberitahuan salinan putusan dibain secara elektronik. Kecuali untuk pembuktian harus langsung di pengadilan. Mada tergugat atau termohon sudah bersedia untuk sidang secara elektronik, baru mau proses persidangan selanjutnya dilaksanakan sang gedung pengadilan secara biasa. Untuk informasi lebih lengkap dapat diperoleh melalui website pengadilan, call center di nomor 021 290 79 212, PTSP online
di ptsp.badila.net atau meja informasi di pengadilan yang Anda datangi. Salam inklusi, yes.